Jadi variabel dummy itu sebenarnya adalah variabel juga gitu, sama seperti X1, X2, X3. Cuman dia untuk apa namanya? Untuk mengkuantitatifkan data yang kualitatif, ya. Mengkuantitatifkan data yang kualitatif, ya. Gitu. Jadi kalau data kualitatif itu misalnya setuju tidak setuju, terus pendidikan misalnya SD, SMP, SMA, misalnya laki-laki dan perempuan itu kan data kualitatif namanya. Nah itu kan nggak bisa dihitung oleh komputer gitu ya. Oleh sebab itu harus dikuantitatifkan, ya kuantitatifkan. Itu. Jadi kalau contoh-contoh variabel kualitatifnya ini ya, gitu. Ada misalnya laki-laki perempuan lulus SMA dan tidak lulus SMA, ada musim kemarau dan musim hujan gitu ya. Pernah ikut pelatihan atau yang belum pernah ikut pelatihan kan gitu. Nah, itu kan itu data juga, cuman kalau dimasukkan dalam perhitungan itu nilainya berapa enggak tahu ya gitu. Sehingga kita perlu satu variabel yang untuk membuat atau mengakomodir variabel kualitatif semacam ini. Dan variabel itu apa namanya kita sebut sebagai variabel dummy, ya variabel dummy. Itu variabel yang mengkuantitatifkan data kualitatif, gitu ya. Nah, nilainya ya dummy biasanya dilambangkan dengan D ya. Dilambangkan D kecil atau D besar ya, dilambangkan itu. Nah, kemudian misalnya ini ada contoh model gitu ya, model Y sama dengan A, B1X1, B2, X2, B3, D. Nah, D ini ada variabel dummy. Ya, variabel dummy. Nah, variabel dummy ini nilainya hanya dua, ya, 0 dan 1. Ya, umumnya menggunakan 0 dan 1, ya. 0 dan 1. Gitu. Contohnya, misalnya jenis kelamin. Kelamin kan kita tahu ada laki-laki, perempuan tuh, berarti dua aja tuh ya. Gitu. Nah, ini namanya kriteria ya, kriteria apa namanya? Kriterianya jumlahnya dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Tidak ada setengah laki, setengah perempuan. Yang kita tahu hanya dua itu. Ya, walaupun di tempat lain sudah diakui ada gender yang apa namanya, gender yang trans gitu ya. Tapi kalau di Indonesia tidak, kita tahunya laki-laki, perempuan gitu ya. Gitu. Nah, misalnya untuk jenis kelamin perempuan kita kasih 0, laki-laki 1 gitu ya. Jadi itu. Kemudian musim, misalnya ada musim hujan, musim kemarau. Hujan kita kasih 0, kemarau 1 gitu. Pendidikan, ada yang tidak lulus SMA, ada yang lulus SMA gitu ya. 0 dan 1. Ikut pelatihan yang belum kita kasih 0, yang 1 kita kasih nilai 1. Selera, ada yang suka tidak suka, yang tidak suka kita kasih 0, yang suka kita kasih 1. Nah, pada waktu kita kemarin yang angket itu kan ada dibuat skala Likert 5 gitu ya. Nah, kalau ini hanya 2, 0 dan 1 gitu ya. Jadi nilai-nilai ekstrim saja, misalnya setuju tidak setuju. Jadi nilai-nilai ekstrim aja yang kita gunakan untuk apa namanya? Menjadi dasar nilai variabel dummy-nya gitu ya. Itu. Jadi semacam ini. Dan juga sebenarnya penyelesaiannya sama saja. Ya, jadi nanti kita meregresikannya sama saja caranya gitu ya. Gitu. Dan membacanya nanti kan kita ingat. Membacanya misalnya jika dia laki-laki berarti nanti 1, bagaimana keadaan B-nya, variabel B-nya itu Anda lihat bagaimana gitu ya. Gitu. Jadi misalnya B3-nya bagaimana? Misalnya B3-nya positif 5 misalnya gitu ya. Maka kalau dia laki-laki, maka Y akan bertambah sebesar B3 unit kan gitu ya. Atau berkurang sebesar B3 unit. 1. Tapi kalau perempuan misalnya perempuan, berarti D-nya kan 0. Berarti dia tidak ada ngaruhnya kan gitu ya. Gitu. Kalau dia perempuan maka Y ya tidak akan berubah karena dia D-nya adalah 0. B3 kali 0 ya 0 gitu ya. Itu. Nah, jadi misalnya contoh ada data ini ya. Data ini. Nah, kalian bisa menggunakan untuk latihan nanti ada 15 data, gajinya sekian, D1, D2. Nah, D1 ini berarti ada satu apa namanya? Satu variabel dummy. Di sini D1 adalah variabel dummy jenis kelamin. 0 wanita, 1 pria. Kemudian D2-nya apa? D2-nya variabel tingkat pendidikan. Misalnya 0 adalah bukan lulusan perguruan tinggi, yang 1 adalah lulusan perguruan tinggi. Gitu ya. Itu. Nah, jadi ini kalian regresikan, nanti akan keluar hasilnya bagaimana, gitu ya. Kalau dia perempuan bagaimana hasilnya, kalau dia laki-laki bagaimana hasilnya, gitu ya. Itu.
Nah itu, jadi lihat tetap sama saja, lihat apa variabel lihat koefisien regresinya yang B1, B2, B3 tadi gitu ya. Nah kalian lihat itu aja gitu. Cuman kalau dia laki-laki bagaimana? Itu nilainya 1 tadi ya. Kalau dia lulus perguruan tinggi dia bagaimana? Ya, gitu. Nah itu variabel dummy semacam itu ya. Gitu. Nah sifatnya variabel dummy, sifat variabel dummy. Ya. Dalam model regresi boleh lebih dari satu variabel dummy. Ya ini contohnya tadi ada D1, D2. Boleh lebih dalam satu model regresi. Ya. Nah, jika variabel dummy mempunyai J kategori, maka jumlah variabel dummy yang digunakan berjumlah J-1 variabel. Nah, ini maksudnya apa? Gitu ya. Maksudnya apa? Jadi, maksudnya apa sih ini kok mempunyai J kategori? Gini. Misalnya kita bicara tentang tingkat pendapatan, ya berbicara tentang tingkat pendapatan. Nah, kita mempunyai kategori apa? Golongan masyarakat miskin, golongan masyarakat menengah bawah, golongan menengah, golongan kaya. Ya, itu. Jadi ini adalah jenis kategorinya. Ya, jadi J kategori itu jumlah tertentu suatu kategori. Kalau ini kan kategorinya berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi miskin, menengah bawah, menengah, dan kaya itu 4. Nah, maka jumlah variabel dummy yang harus kita buat adalah J-1, 4 kurang 1, 3. Nah, makanya ada D1, D2, D3. Nah, D1. Nah, D1 itu kita lihat dari golongan yang bawah dulu gitu ya. Miskin kita buat 0, menengah kita buat 1. Ya. Yang lainnya 0. Ya. Jadi kalau D1 itu berbicara tentang apa namanya? Golongan menengah bawah, menengah bawah. Kalau dia nilainya D1 berarti yang selain 1 itu adalah bisa miskin, bisa menengah, bisa kaya. Nah, kemudian D2 bagi D2 ya. Jadi yang pertama biasanya satunya bukan di sini, biasanya yang kedua dikasih 1. Nah, kemudian D2-nya, dummy keduanya ya, itu untuk membicarakan golongan yang dia dikasih nilai 1. Lainnya dikasih nilai 0. Ya. Jadi misalnya kita tahu nilai D2 itu nilainya 1, berarti D2 ini adalah data dari golongan menengah. Ya, menengah. Nah, sebentar loh, saya lihat. Mudah-mudahan di mute semua ya, saya mute-kan semua. Oke. Nah, lanjut. Kemudian D3. D3 itu untuk dummy yang menjelaskan bahwa dia golongan kaya. Jadi dia dikasih nilai 1. Jadi kalau dia yang lainnya 0, berarti dia bukan golongan kaya. Gitu ya. Nah, kalian bisa lihat tabel ini nanti misalnya jadi tidak mungkin semua D itu bernilai sama kecuali yang 0 gitu ya. Misalnya D1 nilainya 0, D2 nilainya data itu nilainya 0 gitu. D3 nilainya juga 0. Berarti dia adalah golongan masyarakat miskin gitu ya. Gitu. Nanti kalau yang D1-nya 1, D2-nya 0, D3-nya 0 berarti dia golongan menengah bawah gitu. Nah, ini adalah sifat variabel dummy yang kedua. Kemudian ketiga, kategori variabel dummy harus saling meniadakan atau mutuali eksklusif. Nah, maksudnya gini, kalau tadi D1 misalnya yang 1 sudah dikasih 1, yang lainnya harus 0 gitu ya. Gitu. Jadi saling meniadakan. Ketika 1 sudah dikasih satu kriteria nilainya 1, yang lain harus 0 gitu ya. Yang lain harus 0. Gitu. Nah, ini. Jadi ada model regresi, misalnya contoh Y sama dengan A plus B1, X1, B2, B3. Nah, ini jadi kalau variabel yang tadi kita tuangkan, misalnya jadi begini tulisnya gitu ya. Nah, nanti nilai hasil di SPSS saya tinggal masukkan saja ke data-data itu gitu ya. Masukkan saja ke SPSS, datanya sudah masuk ya. Kemudian dimasukkan SPSS gitu ya. Gitu. Nah, kemudian ini data ini yang regresi variabel regresi dummy 2 SAF itu sudah saya sampaikan ke di Google Classroom ya. Jadi nanti kalian tinggal coba saja di sana gitu. Ya. Nah, itu nanti tadi tentang golongan ya, golongan masyarakat. Itu. Nah, sekarang kita coba saja praktekkan variabel dummy ya, variabel dummy akan saya coba praktekkan ya. Jadi gini,
sudah lihat ya lebar SPSS-nya ya? Sudah ya? Tolong kasih jempol kalau ada yang sudah lihat. Oke. Nah, jadi data Udah, Kak. tadi, data yang saya berikan ke Classroom itu ini untuk belajar nanti yang judulnya regresi Dami 2 SAF ini ya. Itu adalah ini. Jadi ada tentang apa namanya? Penjelasannya ada di tadi sini ya. Jadi nah, beli itu Y adalah jumlah pembelian roti ya, kemudian jadi X1 outletnya, SPG X2 di satu dari variabel dummy kriteria kan gitu. Nah, jadi apa namanya? Nah, tadi ya, ini ada beli itu X1, X2, ada X3 nggak tadi ya? Ntar dulu. Nanti tadi. Oh, hanya X1, X2. Jadi yang dipakai hanya X1, X2, itu X1, X2, SPG-nya nggak dipakai gitu ya untuk latihan, kemudian ada D1, D2, D3. Nah, D1, D2, D3 tadi adalah kriteria masyarakatnya. Jadi konsumennya adalah masyarakat yang tadi miskin, menengah bawah, menengah, dan kaya gitu ya. Gitu. Nah, kita lihat datanya, jadi misalnya ini, D1 sama dengan 1. D1 tadi tentang masyarakat bukan miskin, di atasnya miskin gitu ya. Yang apa setelah miskin itu apa? Menengah bawah. Nah, itu ya. Kalau ini 00000 ini, berarti data ini adalah data untuk masyarakat yang miskin. Ini juga menengah bawah. Nah, kalau satu ini D3-nya 1, berarti dia masyarakat kaya. Gitu ya. Ini masyarakat kaya, masyarakat kaya. Nah, ini masyarakat apa tadi? Menengah lah tadi ya. Menengah atas gitu ya. Nanti kalian lihat kriteria. Nah, itu jadi datanya begitu gitu ya. Itu. Yang bisa 00 hanya untuk masyarakat miskin, yang lainnya enggak bisa gitu ya, enggak bisa. Enggak bisa D1-nya 1, D2-nya 1, D3-nya 1 itu enggak boleh, berarti datanya ada yang salah gitu ya. Jadi penentuan untuk penentuan kriteria kemiskinan si respondennya salah. Nah, jadi kita ini. Nah, kita coba nanti beli outlet X1, X2, atau tadi dia adalah yang diregresikan apa? X1-nya beli. Ya. Y-nya beli, X1-nya outlet sama SPG. Oke. Jadi beli outlet SPG, belinya ini Y, outletnya X1, SPG-nya X2, dan lainnya dummy. Nah, itu jadi kalau menganalisisnya sama aja seperti apa namanya, ke regresi linear gitu ya. Linear, saya stop dulu karena pasti kalian tidak kelihatan lagi ininya. Oke ya, linear. Kemudian, nah oke, beli ini kita masukkan karena jumlah pembelian ya, pembelian itu kita masukkan sebagai dependent. Yang lainnya sama saja kita masukkan sebagai independent. Yang kita masukkan sebagai independent. Ya, kita abaikan nilai statistik lainnya gitu ya. Jadi kalian udah masuk sini. Kemudian kita klik OK. Kita klik OK. Tunggu apa namanya? Ntar dulu, kok close dia malah. Tunggu. Mana tadi? Oke. Tar. Ada ruwet. Apa namanya untuk nge-share-nya ya. Mana kalian. Share-nya, oke ini. Nah, kalian sudah lihat apa namanya output-nya ya sekarang ya. Nah, output-nya begini. Nah, jadi kita lihat B-nya ini kan untuk koefisien regresinya ya. Nah, nanti kalian susun berarti ini adalah 17 titik ini koma ya. Berarti Y sama dengan 17,33 Y sama dengan ini terus kemudian tambah 9,736X1 tambah 43,110X2 tambah 67,1 ini, kemudian tambah 1,106 ini, tambah 88,552 D3. Nah, itu kalau kalian setelah susun gitu ya, susun. Nah, berarti misalnya gini, D1 tadi adalah masyarakat apa? Masyarakat menengah bawah. Artinya begini, kalau apa namanya konsumennya adalah masyarakat menengah bawah, maka pembeliannya akan meningkat sebesar 67,159 unit. Kemudian D2,
kalau D2 ini kan tentang masyarakat apa tadi? Lihat, masyarakat menengah, ya, masyarakat menengah. Kalau D2 ini tentang masyarakat menengah. Jadi kalau masyarakat menengah, jumlah konsumsinya adalah 106,181 bertambah, ya, naik bertambah. Gitu. Kemudian kalau D3 konsumsinya akan D3 itu tentang masyarakat golongan kaya, maka konsumsi terhadap roti itu adalah bertambah sejumlah 88,552 unit. Gitu. Kalau masyarakat miskin, ya D1, D2, D3-nya nggak ada, gitu ya. Karena semuanya kan nilainya 0. Gitu. Jadi kalau masyarakat miskin berarti hanya jumlah konsumsinya ya tergantung jumlah outlet dan SPG-nya saja, gitu ya. Gitu. Tidak tergantung D1, D2, D3 karena semua nilai ini untuk masyarakat yang miskin adalah 0. Gitu. Sama tadi misalnya apa namanya? Tentang misalnya gaji tadi ya, gaji ada laki-laki dan perempuan. Nanti kalau dia laki-laki gajinya akan lebih banyak sebesar berapa? Oh, ngomongnya lebih banyak deh ya. Lebih banyak sebesar berapa? Nanti tergantung atau lebih sedikit sebesar berapa tergantung nanti nilai koefisien regresinya gitu ya. Nah, itu. Jadi itu tentang variabel dummy ya. Jadi singkat saja tentang variabel dummy semacam itu. Ya, jadi prinsipnya sama, hanya tadi kita membuat nilai gitu ya, misalnya pendidikan gini, pendidikan misalnya yang ditentukan SD, SMP, SMA. Nah, berarti ada 3 kriteria atau ya, 3 kriteria. Kalau tadi tentang masyarakat miskin, sekarang pendidikan yang kita akan gunakan adalah SD, SMP, SMA. Ada berapa kategori? 3. Nah, berarti jumlah variabel dummy-nya berapa? 3 kurang 1, 2. Nah, berarti ada D1, D2. Nah, D1, ya, D1 itu D1, D1 yaitu kita ambil tadi yang di atasnya ada SD, SMP, SMA. Berarti tentang SMP. SMP. Berarti nanti D1 sama dengan 0 ya, itu apa yang SD berarti D1-nya sama dengan 0. Terus SMP D1-nya sama dengan 1, yang SMA D1-nya sama dengan 0. Kemudian yang untuk D2-nya, D2 berarti untuk tentang SMA. Berarti SMA-nya nanti dikasih nilai 1, yang lainnya 0. Gitu ya. Jadi kalau misalnya D1, D2, D1, D2 gitu ya. Yang satu misalnya D1 nilainya 0, D2 nilainya 1. Oh, berarti data ini adalah data lulusan SMA. Tapi kalau D1-nya 0, D2-nya 0, berarti ini adalah data lulusan SD. Kalau D1-nya 1, D2-nya 0, berarti ini adalah data milik lulusan SMP. Nah, semacam itulah kalau kita menentukan apa namanya atau menyusun variabel dummy gitu ya. Nah, itu jadi apa tidak susah lah gitu sebenarnya gitu, tidak susah. Oke, untuk dummy ada yang mau bertanya? Tidak ada ya. Jadi gampang karena itu tinggal di apa namanya datanya semacam itu nanti tinggal di apa namanya interpretasinya semacam itu sebenarnya gitu ya, gitu. Ya, jadi apa namanya? Ada yang mengatakan bertambah, ada juga mengatakan lebih banyak atau lebih sedikit, gitu ya. Sebesar lebih banyak berapa unit kalau dia positif, lebih sedikit berapa unit kalau dia nilainya negatif, gitu ya. Oke, jadi itu. Oke, sekarang kita masuk pada apa namanya praktek yang uji asumsi klasik, gitu ya. Uji asumsi klasik ini yang kemarin datanya saya sudah berikan ini regresi uji klasik SAF gitu ya, regresi uji klasik SAF. Nah, itu. Jadi kalian bisa apa namanya? Akan saya coba bukakan dulu gitu ya. Itu. Ya, saya bukakan dulu datanya. Bentar ya.
Oke. Jadi data SPSS yang untuk uji klasik SAF itu datanya ini ya. Ada sales, iklan ko, iklan koran, iklan RA radio, outlet dan salesman. Nah, itu jumlah salesman dan jumlah outletnya gitu. Nah, itu kriterianya kalian bisa lihat tadi di apa namanya? Di ini ya, iklan radio, iklan mana. Kemudian kita kan pertama kan adalah uji multikolonialitas, yaitu melihat apakah antar variabel ada multikolonialitasnya atau tidak ya. Kita gunakan data itu ya. Kemudian apa namanya? Kalau diregresi begini apa mengandung multikolonialitas? Nah ini. Jadi kita berarti ini yang kita gunakan adalah variabel sales sebagai apa namanya? Variabel dependennya, iklan co, outlet dan salesman. Ada 3 itu aja kita gunakan ya. Ada 3 itu, kemudian 4 sama salesnya. Oke, kita gunakan itu apa namanya untuk analisis ya. Jadi sales, iklan co, outlet dan salesman kok nggak tadi ya. Oke, nah kita akan lihat. Berarti kita uji kita regresikan dulu biasa. Jadi analyze, regression ke linear ya. Linear, kemudian saya sharekan lagi. Oke, akan muncul ini gitu ya. Salesnya kita masukkan di bagian ini, string variable. Sales kita masukkan dependent, kemudian iklan koran kita masukkan ke sini, outlet dan salesman radio nggak digunakan tadi ya. Oke, kemudian kita klik OK dulu. Ya. Nah, hasil outputnya ini ya, hasil outputnya ini. Nah, kalian lihat koefisiennya, ya, koefisiennya sudah terlihat ya mestinya. Nah, kemudian ini di B ini ya tentang untuk menyusun apa namanya koefisien dan konstan dan koefisien regresinya kalian susun, kemudian kalian interpretasikan ya. Itu. Berarti kalau iklan koran ini kalau dinaikkan 10 ini unit, maka outletnya apa namanya? Dia naikkan 1 unit, maka sales atau penjualan akan meningkat sebesar 10, ini. Kemudian kalau outlet malah ini aneh nih, malah kalau ditambah outletnya malah berkurang penjualannya gitu ya. Gitu. Kemudian salesman juga kalau ditambah malah negatif. Berarti kalau sebenarnya saran ya jangan nambah outlet dan jangan nambah salesman. Mungkin karena sudah jenuh ini barangnya misalnya begitu ya. Jadi apa namanya bisa diinterpretasikan begitu. Nah, tapi kemudian setelah disusun fungsi regresinya gitu ya atau model regresinya, kemudian kita lihat T-nya, uji T-nya. Kalau iklan koran ini, ini kalau 8 dan lihat signifikannya 0,00 berarti dia berpengaruh secara signifikan gitu ya. Kemudian outletnya juga ini 0,071, ini masih di bawah 0,05, berarti dia berpengaruh secara signifikan. Ini juga salesman di bawah 0,05 ya, 0,02 ini kan di bawah 0,05, berarti dia berpengaruh secara signifikan. Berarti ketiga ini berpengaruh secara signifikan gitu ya terhadap penjualan. Kita lihat F-nya secara simultan. Secara simultan berarti dia signifikannya juga masih di bawah 0,05, berarti dia secara bersama-sama berpengaruh terhadap penjualan ya. Lihat R-nya. Ini berarti hubungannya kuat dan R square-nya ini berarti 73%, 73,3%. Nilai variabel terikatnya dipengaruhi oleh variabel yang sudah kita tentukan tadi, iklan koran, outlet, dan salesman. Sisanya adalah di luar model, ya dijelaskan di luar model. Nah ini yang pertama ya, jadi langkah pertamanya. Nah kemudian kalau kita ingin melihat apa namanya, melihat apa namanya multikolonialitas atau tidak gitu ya, multikolonialitas atau tidak itu kan ada langkahnya ya, langkahnya itu ya ini ya ada kita untuk mendeteksi itu kalian baca itu kita harus lihat nilai VIF ya atau nilai pada koefisien korelasi. Nah itu jadi jangan lupa tadi ya ini tak tutup dulu.
Nah, langkah-langkahnya gitu ya, langkah-langkahnya. Jadi datanya ini, kemudian langkah-langkahnya kita analyze ya, kemudian regresi lagi linear ya, linear. Nah, cuman di linear itu kita kalian sudah lihat ini ya, kotak apa namanya? Kotak dialognya sudah ya? Sudah? Lalu tolong dijawab, terputus kan saya ini? Sudah, Pak. Sudah, oke, oke. Sudah, Ya. Pak. Oke. Kemudian di statistiknya, ya statistiknya kita klik covariance matrix dan collinearity diagnostic. Dua itu kita klik. Ya, kita klik. Ini kelihatan nggak ya? Aduh, mudah-mudahan kelihatan. Ya, jadi, nah ini tak share dulu. Jadi tadi dari menu statistik diklik, itu kan muncul ini. Yang muncul ini regresi statistik, kalian klik yang covariance matrix dan collinearity diagnosis itu diklik ya. Kemudian klik continue. Ya, klik continue. Nah, kemudian klik continue ya. Setelah klik continue tadi ya, jadi statistiknya sudah diklik itu, kemudian oke, klik oke. Ya, klik oke. Ya. Baru setelah klik OK akan muncul ini ya, akan muncul ini. Jadi sama tadi koefisien dan ANOVA-nya juga muncul. Nah, kita perhatikan adalah koefisien ininya gitu ya. Gitu. Koefisien korelasinya. Nah, yang saya saya print di SPSS itu sebenarnya yang di atas ini ada pada koefisien ini paling belakang ini ada tolerance dan VIF. Itu di situ. Karena versi pada saat saya membuat slide itu adalah versi yang lama, versi SPSS lama, jadi munculnya langsung jadi satu, gitu ya. Nah, kalau ini tidak ada yang gabung di koefisien. Nah, kita lihat di sini nilainya toleransinya 0,9 kan harus sekitar 1 gitu ya. Itu kemudian ini 1 lebih, oke, berarti ini dianggap tidak ada multikolonialitas. Kemudian kita lihat juga di ini ya, di koefisien correlation tabelnya gitu ya. Kita lihat hubungan antara salesman dengan outlet 0,029. Intinya itu harus di bawah 0,5 ya. Jadi kriterianya harus di bawah 0,5. Maka dia dianggap tidak ada hubungan. Kan kalau di atas 0,5 itu dianggap kuat ya, makin kuat, makin besar itu. Nah, kalau kecil-kecil begini, nah ini berarti antara iklan koran dengan salesman 0,91, iklan koran dengan outlet adalah 0,2, masih di bawah 0,5 gitu. Nah, kalian lihat ini. Oh, berarti tidak ada multi kolinearitas di di model kita gitu ya, berarti aman, lolos sudah multi kolinearitas ya gitu. Nah, jadi itu. Kemudian nah, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk uji heteroskedastisitas ya. Uji heteroskedastisitas banyak gitu ya. Banyak banyak langkahnya gitu ya, langkahnya. Jadi uji heteroskedastisitas itu banyak langkahnya ya. Jadi kalian bisa pilih mana yang digunakan. Ada ranking Spearman, uji Glasser, DPART, dan melihat grafik. Nah, kalau di slide saya itu yang saya sampaikan ini ada yang tentang ada ranking Spearman ya. Ranking Spearman, kemudian ini yang satu lagi menggunakan uji Glasser ya, tapi semua dengan SPSS, dan yang terakhir dengan scatter plot gitu ya. Nah, itu. Nah, kita mulai dari yang uji dengan Spearman dulu ya. Mana uji Spearman tadi? Nih. Oke, datanya tetap sama ya. Kita regresikan sales, iklan, koran, outlet, dan salesman. Nah, kemudian pada menu save, jadi ada menu lagi, save centang unstandardized pada kelompok yang residual. Nah, nanti kemudian akan muncul variabel baru namanya res1. Kemudian res1 itu kan nilainya ada positif, negatif, nanti dibuat absolutnya. Absolut itu berarti dipositifkan semua nanti. Nah, baru kemudian analisis korelasi bivariat. Kan ada pernah analisis korelasi bivariat gitu ya. Itu. Kemudian hilangkan centang Pearson dan centang Spearman. Kemudian klik OK, nanti hasilnya akan begini. Ya gitu. Kita coba gitu ya, kita coba. Itu kita coba dengan SPSS-nya gitu ya. Ya, jadi datanya ini ya.
ini ada variabel yang reses kemarin saya hapus, jadi kalian bisa buang aja gitu ya, buang aja. Jadi misalnya buangnya bagaimana, klik begini, kemudian klik apa namanya clear gitu ya, nanti hilang semua itu datanya gitu ya. Nah ini saya kembalikan, ada nanti kita gunakan adalah sales, iklan koran, outlet dan salesman gitu ya. Oke, kemudian sama prinsipnya regression ya, kemudian linear ya, muncul ini ya, muncul ini, kemudian saya apa namanya ini ya. Nah kemudian tadi di save ya, jadi ada tombol save gini ya, save. Nah save kalian klik gitu ya, kalian klik akan muncul ini gitu ya. Saya ganti lagi ya share-nya. Oke, akan muncul ini. Nah kemudian pada kelompok residual kalian klik unstandardize ya. Kalian klik unstandardize ya. Oke. Kemudian continue, jebret, kalian klik continue ya, gitu. Klik. Oke, nanti di data kalian ya, pada data kalian nanti ya, itu akan muncul, oh sorry, belum saya oke tadi. Analyze, regression, linear. Pada menu save tadi, unstandardize, continue, oke. Setelah kalian oke, ya, nanti di sini akan muncul res 1, ya res 1. Oke. Nah, akan muncul res 1 ini ya, gitu. Nah, nilai res ini kan ada negatif 12,60 berapa gitu ya. Nah, ini kita diminta membuat nilai variabel baru dengan nilai absolutnya, ya nilai absolutnya, gitu. Nah, jadi kita buat nilai variabel baru bagaimana caranya? Yaitu dengan cara transform ya, compute variabel. Jadi transform compute variabel gitu ya, compute variabel dan akan muncul begini ya. Akan muncul begini. Kita buat variabel baru, tadi permintaannya adalah buatlah variabel baru ABS res. ABS res ya. Nah, nilai absolut dari resnya, residualnya gitu. Jadi kalian ketiknya perintahnya apa? ABS ya. Itu ya. Perintahnya ABS ya. Sorry, ABS, kemudian kurung, klik double klik yang unstandarized tadi ya, ini kan unstandarized, res 1, kemudian klik apa tutup ya, jadi perintahnya ini ya. Kalian bisa perhatikan, kemudian kalian klik oke. Ya, oke. Nah, akan muncul datanya adalah ini ya. Jadi sorry. Nah, ada muncul ini ya. Jadi ABS res ya, ABS res. Ini muncul. Jadi nilai negatifnya hilang gitu ya, diambilkan nilai, jadi diambil nilai positifnya saja. Oke. Nah, setelah itu langkahnya kalian lihat tadi kan disuruh analisis apa namanya? Analisis korelasi bivariat seluruh variabel bebas. Jadi variabel bebasnya kalian apa namanya masukkan dan juga termasuk ABS res ya, ABS res, dan hilangkan centang Pearson dan centang Landsbergman. Kemudian klik OK, lihat outputnya ya. Jadi setelah ini berarti nanti yang akan kita gunakan adalah seluruh variabel bebas, yaitu iklan co, outlet, salesman, dan ini ABS res-nya yang akan kita gunakan ya. Jadi kita ke analyze ya, analyze, baru kita cari yang apa tadi itu, korelasi ya, korelasi bivariat. Jadi analyze korelasi bivariat gitu ya, bivariat, klik gitu ya. Itu akan muncul ini nanti ya. Akan muncul ini kotak ini, kemudian kalian masukkan semua variabel bebas, iklan koran, outlet, salesman, dan ABS res. Jangan unstandarized-nya ya, jadi cari absolutnya. Nah, kemudian pada correlation coefficient-nya, kalian klik Spearman, kalian hilangkan Pearson-nya. Tadi kan menggunakan Spearman tadi ya. Oke, tutelnya biarkan aja. Gitu. Nah, setelah itu klik OK. Ya. Klik OK. Ini ada yang masih masuk lagi. Kemudian klik OK. Ya. Nah, akan muncul ini.
Jadi hasilnya itu ini gitu ya, di output ini. Jadi hasilnya ini, jadi ini kita lihat tadi ya, kita lihat apa namanya nilai signifikannya di ini di ABS res, lihat signifikannya gitu ya, signifikannya. Nah, kemudian ya kita inginnya nilai signifikannya harus di atas 0,05 biar dia dianggap apa namanya tidak mengandung ya. Kalau kan tadi H1-nya mengandung, H0-nya mengandung, alternatifnya adalah H1-nya tidak mengandung. Berarti kalau tidak mengandung harus di atas gitu ya. Di atas alfanya tadi pakai 0,05 misalnya gitu, berarti harus di atas. Nah, ini ABS rate, ya lihat ini signifikannya di ini, delnya 1,41 itu di atas 0,05, kemudian ini juga. Nah, kalau ini di bawah gitu ya, di bawah salesman. Nah, berarti ini sebenarnya untuk yang kasus 1 ini mengandung ada heteroskedastisitas di apa namanya di variabel salesman ini gitu ya. Gitu. Nah, kalian terserah nanti mau di apa, mau dibuangkah gitu ya, atau dengan kalian ada kan penyembuhannya itu ya, cara menyembuhkannya itu kalian bisa pakai. Tapi ini ada ini gitu ya. Ada hetero di apa namanya di salesman gitu ya. Ini kalian lihat signifikannya ini. Nah, oke, kemudian ya itu tadi dengan Spearman ya. Sekarang kita apa namanya dengan Glatzer ya, Glatzer. Nah, kalau Glatzer ya, jadi apa namanya uji yang heteroskedastisitas dengan Glatzer ya, ini tetapkan dulu kalau H0 dia tidak terdapat, yang ini terdapat malah gitu ya. Jadi harus ditetapkan dulu tidak terdapat. Kalau yang tadi apa namanya di ini di yang Spearman ya, Spearman itu terbalik membuat apanya taruh ini ada kontradiktif ini antara ini. Ntar, nanti saya cek dulu ya. Output tidak nilai, artinya tidak mengandung. Nol diterima. Oh ya, ini. Jadi nanti signifikansinya kalau yang ini ya. Untuk yang uji Glatzer. Tapi langkahnya adalah kita membuat regresi sederhana biasa, ya, membuat regresi sederhana yang biasa, tapi dengan variabelnya ini ABS res yang sudah kita buat tadi, iklan co, outlet, salesman gitu ya. Kemudian tombol save-nya hilangkan aja yang unstandarized tadi, jangan pakai unstandarized-nya, jangan di apa namanya yang tombol save tadi itu ya. Kemudian lihat output-nya, output-nya harusnya hasilnya ini. Nah dari model output dapat kita lihat bahwa apa namanya signifikannya adalah lebih dari 0,05 ini nilai T-nya ini ya, nilai T-nya ini. Nah itu. Nah kalau signifikannya lebih apa namanya dari ini artinya tidak mengandung, tidak terdapat. H0 diterima bila nilai signifikansi lebih besar. Nah Anda lihat ini ya. Jadi kriterianya juga harus dilihat, kemudian baru disimpulkan. Ya. Nah ini berarti cuman ABS, iklan, outlet, salesman. Yang Y diganti dengan ABS. Apa namanya absolutnya. Ya. Nah kita coba ya, kita coba katanya tadi ini ya. Betul. Nah berarti nanti ABS kita regresikan ya. Regresi linier ya, linier. Gitu. Kemudian salesnya kita keluarkan ganti dengan ABS. Ya, ABS. Lainnya tetap gitu ya. Kemudian save-nya tadi saya hilangkan, yang unstandarized-nya dihilangkan ya. Jadi ini ya, kemudian tadi kalian klik OK. Oke. Muncul output ini ya. Outputnya ini. Nah ini. Nah tadi outputnya adalah koefisiennya ini.
Oh, ini saya belum hilangkan. Nah, ini lihat ini ada apa namanya 1, ini T-nya kalian lihat gitu ya. Gitu. T-nya ini lihat. Nah, ini semua apa namanya? Nilai T ini di atas 0,05. Nah, kalau itu berarti kriterianya tadi kalau di atas berarti tidak mengandung heteroskedasitas. Nah, itu metode Glasser ya. Kalian bisa lihat Glasser. Ya, jadi ini. Nah, kemudian melihatnya dari ini ya, nilai T-nya ya, dengan ABS sebagai variabel terikatnya ya, sebagai variabel terikatnya. Nah, selanjutnya ya apa namanya? Selanjutnya adalah yang metode grafik ya, metode grafik. Nah, metode grafik gitu kalau metode grafik caranya jadi kita melihat dengan grafik hasilnya bagaimana dia membentuk pola atau tidak gitu, membentuk pola atau tidak. Gitu. Jadi sama ya dengan metode grafik. Jadi di slide itu ada langkahnya, kalian ikuti nanti jangan salah masukkan gitu ya. Jadi misalnya sudah begini gitu ya, sudah begini berarti kalian tetap aja analyze ke regresi linier gitu ya, ke regresi linier. Ke share-nya nih ya. Ke regresi linier. Hasilnya ini ABS-nya kembalikan lagi gitu ya ke sales gitu ya. Itu yang lainnya tetap ya. Save-nya tadi dihapus dulu gitu. Kemudian statistiknya ini materinya saya hilangkan aja. Kemudian ya. Setelah itu nah kita ke plot. Nah, plot ya. Jadi yang kita lihat adalah plot karena plotting kan menggambar gitu ya. Ini ya mudah-mudahan kelihatan ya. Linear regression plot ya. Nah, itu Anda suruh masukkan nilai X dan nilai Y dan nilai X-nya dari nilai ini gitu ya. Nah, ini. Jadi dari variabel-variabel ini Anda suruh masukkan ke sini. Nah, dipilih yang Y adalah S resid. Nah, jadi S resid jangan salah masukkan nanti akan berbeda ya. Nah, kemudian yang X ini adalah Z pred. Z prediksi. Itu. Ya. Oke, ini jangan salah ya. Kalau seandainya sudah betul ini, Anda klik continue ya. Nah, dia sudah nanti keluar di output-nya. Nah, tadi keluar di output-nya. Nah, kemudian klik OK saja. Sudah plotnya sudah atur, kemudian klik. Dia akan masuk lagi ke linear regression, kemudian klik OK dan akan keluar output-nya nanti. Nah, output-nya begini ya. Kalian lihat yang paling bawah. Proses ini. Scatter plot ya, ini chart ini dilihat. Nah, apakah chart ini dia mengandung pola atau tidak? Nah, kalau saya melihatnya tidak ada polanya gitu ya. Jadi polanya itu acak-acakan, ya, titiknya ada di sini, ya di atas, di bawah gitu, di mana-mana gitu ya. Bukan seperti pola yang misalnya suatu mengarah ke suatu gitu ya, ke atas atau ke bawah atau cembung seperti yang dijelaskan di slide. Nah, ini dia polanya acak, anggapan acak. Sehingga apa namanya kan nilai batasnya 0, ada di sini 0, kemudian ada -1, -2 dan seterusnya ke atas itu dia tersebar acak gitu ya, tersebar acak. Gitu, sehingga tidak membentuk pola dan kita anggap bahwa model kita tidak mengandung heteroskedastisitas ya gitu. Jadi kadang-kadang paling enak sih model apa namanya pendekatan yang grafik ini sebenarnya gitu ya. Grafik ini. Nah, kemudian itu ya. Jadi untuk yang heteroskedasitas, kemudian yang autokorelasi satu lagi. Autokorelasi adalah kita melihat apakah nilai variabel masa lalu, ya suatu variabel di masa lalu akan mempengaruhi nilai berikutnya gitu ya, nilai berikutnya. Nah, kalau itu kita tentu menggunakan apa namanya pendekatan yang ini ya, apa namanya menggunakan DW test gitu ya, DW test gitu. Nah, DW test itu sama saja kita gunakan regresi autokorelasi SAF yang kemarin ya. Jadi ntar saya buka dulu datanya. Data regresinya ini ya. Ada waktu, ada Januari, Februari, gitu Anda lihat gitu. Penjualannya sekian, iklannya sekian, ini dua variabel saja ya. Jadi
pengaruh iklan terhadap variabel berdasarkan waktu gitu ya. Apakah Januari ini mempengaruhi Februari, Februari mempengaruhi ini gitu. Jadi itulah autokorelasi. Jadi digunakan untuk data yang sifatnya time series. Kalau data yang sifatnya tidak time series tidak perlu dilakukan uji ini gitu ya. Gitu. Nah, itu langkahnya bagaimana? Dengan melihat nilai DW-nya. Sebenarnya sama saja. Jadi kita analyze gitu ya, kemudian regresi linear gitu ya. Regresi linear sama. Nah, apa yang kita masukkan sales dengan iklan gitu ya, hanya 2 variabel aja gitu. Dan statistiknya ya. Pada statistiknya kalian klik saja Darwin Watson. Di sini ada residual, klik Darwin Watson di sini. Kemudian klik continue ya. Klik continue. Kemudian kembali lagi sudah ke sini, kemudian klik OK. Ya, OK. Oke. Nah, ini output-nya. Di output, kalian sudah bisa melihat Darwin Watson pada model summary, nilai 1,156. Ya, 1,156. Nah, ini nilai Darwin Watson-nya. Ya. 1,156 ya, 1,156. Kemudian kalian masukkan kepada kriteria gitu ya. Ya. Jadi itulah 1,156 tadi ya, ini saya ambil hasilnya gitu ya. Itu letaknya di mana? Kalau letakkan di mana gitu ya. Nah, ini minggu lalu sudah saya sampaikan bagaimana penentuan kriterianya, kemudian baru letakkan, oh ternyata ada autokorelasi. Nah, berarti model ini ada autokorelasinya. Itu menggunakan data yang tadi. Nah, itulah interpretasi ya. Jadi interpretasi untuk uji asumsi klasik gitu ya, uji asumsi klasik. Jadi bisa pertama tentang multikolonialitasnya, kemudian heteroskedastisitasnya yang ada 3 model tadi. Kalian terserah pilih enak yang mana ya. Umumnya orang menggunakan yang grafik aja karena kalau udah acak-acakan dianggap tidak ada heteroskedastisitas ya, jadi tidak mikirin variabel lain tadi karena tadi variabel lain tadi ada nilai signifikansinya yang apa namanya yang kecil tadi kan gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada autokorelasi. Kalian gunakan untuk data yang apa namanya? Data yang time series ya, time series. Oke, jadi itulah ya prakteknya. Kalau bisa coba lagi di apa namanya di rumah ya, kalau nanti bingung nanti ini ada rekamannya, nanti kalian bisa lihat lagi gitu ya. Oke, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam penyampaian saya selama perkuliahan masih kurang gitu ya. Kita sama-sama koreksi nanti gitu. Anda bisa juga bertanya lagi kalau ada yang masih dibingungkan. Oke, saya rasa itu aja ya. Semoga nanti Anda sukses dalam ujiannya dan ingat tadi yang telah saya sampaikan gitu ya. Oke, selamat pagi. Oh ya, jangan lupa isi absen ya. Selamat pagi dan sampai jumpa lagi. Sehat selalu.